saat ini yang ada otoritas Palestina. Apa bedanya? Otoritas Palestina ada presiden, ada perdana menteri, ada menteri-menteri dan sebagainya. Namun mereka belum punya perbatasan yang definitif. Kenapa belum punya? Karena ibaratnya otoritas Palestina itu adalah negara di dalam negara. Negara Palestina di dalam Yudea dan Samaria. Israel tidak mungkin melepaskan Yudea dan Samaria. Shalom God Lovers. Senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog iman, sejarah, dan realitas dunia yang kita jalani hari ini. God Lovers, setelah berbulan-bulan konflik brutal di Gaza, dunia kini memasuki fase baru, gencatan senjata. Senjata memang lebih banyak diam. Bom tidak lagi setiap hari meledak. Namun konflik Israel dan Palestina belum selesai. Yang tersisa justru persoalan yang jauh lebih rumit. Status Yerusalem, masa depan negara Palestina, dan jaminan keamanan Israel. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menyerang lebih dahulu. Siapa yang paling menderita? Tetapi, kemana arah penyelesaian konflik ini ke depan? Apakah solusi dua negara, two-state solution, masih realistis? Atau dunia sedang bergerak menuju skenario baru yang sama sekali berbeda? God Lovers, selama puluhan tahun solusi dua negara dipromosikan sebagai jalan damai. Namun hari ini kita melihat Israel semakin skeptis. Permukiman Yahudi di tepi barat terus berkembang. Keamanan Israel menjadi prioritas mutlak. Sementara Palestina justru semakin terfragmentasi secara politik, ekonomi, dan wilayah. Di saat yang sama, lahirlah Abraham Accords, normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Kini muncul pertanyaan besar, akankah Arab Saudi, Qatar, dan negara Arab lainnya menyusul? Dan jika itu terjadi, di mana posisi Palestina? Apakah dunia Arab mulai menggeser prioritas dari solidaritas Palestina menuju stabilitas regional dan kepentingan nasional? God Lovers, hari ini kita tidak ingin terjebak nostalgia konflik, tapi ingin membaca masa depan. Kita ingin bertanya dengan jujur, setelah senjata diam, kemana arah damai Israel-Palestina? Apakah masih ada harapan solusi yang adil dan realistis? Dan telah hadir bersama kita mantan wartawan, aktivis kemanusiaan, pengamat isu Israel-Palestina, sekaligus hamba Tuhan, Ibu Monique Rickers. Shalom Bu Monique. Shalom Pak Pendeta. Terima kasih shalom. Sudah hadir di Diaspora TV Talk Show. Dengan senang hati. Terima kasih untuk kesediaan Ibu selalu menjawab banyak pertanyaan tentang Israel dengan hubungannya dengan dunia-dunia Arab di sekelilingnya. Ya, nah, sebelum kita memulai dialog ini, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa agar Tuhan memberi kita hikmat, kejernihan, dan kerendahan hati untuk memahami persoalan yang kompleks ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berbincang-bincang dengan hamba-Mu, Ibu Monique Rickers. Tuhan memimpin pembicaraan kami, Roh Kudus menuntun,
percakapan ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke percakapan yang penting ini, izinkan saya mengingatkan God Lovers dan sahabat-sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Baik, God Lovers, mari kita mulai dialog kita hari ini. Ibu Monik, setelah gencatan senjata, apa tantangan terbesar dalam proses menuju perdamaian Israel-Palestina? Ya, tantangan terbesar tentu saja masih adanya senjata di tangan kelompok Hamas. Kelompok jihad Islam dan kelompok teror lainnya yang masih ada di Gaza. Selama masih ada senjata, meskipun itu senjatanya tadi dikatakan diam, tapi kepemilikannya masih ada di kuasa Hamas, kuasa jihad Islam. Jadi harus dipreteli, senjata harus dilucuti. Semua infrastruktur militer yang mereka gunakan untuk teror tentu saja harus tidak ada lagi. Itulah syarat yang paling dasar untuk berdamai. Kita tidak bisa hidup berdamai dengan tetangga yang mau membunuh kita. Betul. Ini sangat masuk akal. Di mana-mana kita nggak akan mau dong punya tetangga. Kita tahu orang ini punya senjata yang akan nembak kita suatu saat. Nah, Israel tentu sangat berkepentingan dengan tidak adanya senjata di Gaza. Nah, karena itu dengan adanya Dewan Perdamaian Gaza, harusnya langkah selanjutnya adalah pembentukan pasukan stabilitas internasional yang akan berfungsi untuk mempreteli Hamas dari senjata-senjata. Memastikan tidak ada lagi alat yang bisa dipakai untuk teror dan kekerasan. Walaupun anggota Hamasnya tidak diusir dari situ. Anggota Hamas yang bersedia memberikan senjata, menyerahkan senjata, mereka itu akan diberikan amnesti. Dibebaskan dari hukuman. Ini tidak adil ya. Harusnya semua yang bersalah terlibat dalam 7 Oktober 2023, terlibat dalam serangan-serangan terhadap Israel harusnya dipastikan bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Tetapi ini sudah masuk opsi bahwa ketika mereka menyerahkan senjata mereka akan diberi amnesti. Ini sudah masuk dalam 20 poin gencatan senjata yang diinisiasi oleh Trump pada Oktober 2025. Jadi Israel terpaksa menerima. Meski memang dengan berat hati, harusnya mereka dipenjara. Tapi ya yang penting senjatanya tidak ada. Itu kenyataan yang harus diterima ya. Betul. Nah, apakah konflik ini lebih tepat disebut konflik wilayah, konflik identitas, atau konflik keamanan? Kalau kita lihat secara wilayah, yang kita bahas Israel. Menurut Alkitab kita, Israel itu tanah perjanjian untuk orang Israel. Ya kan? Tapi tiba-tiba muncul sebuah entitas yang menamakan dirinya Palestina. Yang asal usulnya juga mengaku dari wilayah tanah perjanjian juga. Jadi ini menjadi konflik karena siapa duluan di situ? Yang duluan di situ tentu saja Israel, karena Israel dahulu adalah kerajaan. Ya kan? Kerajaan Israel ada dengan raja-rajanya yang kita pelajari, dengan kerajaan yang terpecah akhirnya jadi Israel Utara, Israel Selatan, dan seterusnya. Palestina apakah pernah ada berkuasa di atas wilayah yang sama dengan kerajaan Israel? Nggak ada. Ada Filistin, tapi Filistin ini asalnya dari Yunani, dari Kreta atau Kaftor di Alkitab. Sementara Palestina yang sekarang ini adalah orang Arab. Jadi dua entitas yang berbeda. Apakah orang Yunani bisa berubah jadi orang Arab? Nggak bisa. Bahasanya mungkin bisa berubah. Tapi identitas secara darah, etnisitas itu tidak mungkin berubah. Nah, kalau dibilang ini konflik, selain konflik kawasan, memperebutkan wilayah,
oleh dua entitas yang sama, masing-masing merasa itu tanahnya. Hmm. Ada juga pandangan tentang bahwa ini konflik identitas. Kenapa? Karena mereka yang mendukung Palestina kebanyakan memang dari agama tertentu. Iya. Bukan orang-orang yang misalnya bisa dibilang netral gitu Hmm. ya. Yang setuju bahwa Palestina harus merdeka belakangan baru muncul dari negara-negara Eropa yang Mm-mm. sekarang semakin sekuler, bukan lagi Kristen. Hmm. Jadi identitas Palestina memang selalu dikaitkan atau diidentikan dengan Islam. Hmm. Bahkan di negara kita selalu dikaitkan dengan keislaman. Padahal saya pernah ke sana, banyak gereja juga Banyak di gereja, tanah Palestina itu. tapi asalnya kan dari Israel. Seperti di Bethlehem. Hmm. Bethlehem awalnya dari Israel. Hmm. Gitu ya. Jadi memang ini jadi nuansa keagamaannya jadi lebih kental. Apalagi yang dihadapi adalah Israel yang satu-satunya negara Yahudi yang ada di dunia. Hmm. Gitu. Sementara kalau kita bicara lagi, jangan-jangan ini konflik yang bernuansa keamanan saja. Ya betul juga. Kenapa? Karena yang menjadi korban selalu orang Yahudi. Hmm. Selalu diserang duluan. Tidak Ya. pernah orang Israel menyerang Palestina. Mm-mm. Pada saat Israel merdeka saja, Israel langsung diserang oleh 5 negara Arab. Iya. Jadi kan secara psikologi Israel harus berawas-awas mempertahankan wilayah, melindungi warga negaranya. Iya. Nah, jadi ini konflik bisa disebut tiga-tiganya bisa. Wilayah, Konflik wilayah, identitas, dan keamanan. identitas dan keamanan. Itu menyangkut tiga hal ini. Menyangkut ketiga hal ini, kompleks jadinya. Nah, Bu Monik, solusi dua negara selama puluhan tahun dianggap jalan terbaik. Apakah menurut Ibu two-state solution ini masih realistis sekarang? Kalau kita lihat dari sejarah ya, kita kembali ke sejarah sejenak. Kita bicara sejak kekhalifahan Ottoman dikalahkan oleh Inggris Ya. pada Perang Dunia Pertama tahun 1917. Kekuasaan Ottoman di atas tanah Israel itu akhirnya dialihkan ke Inggris. Dan Inggris memutuskan seluruh wilayah menjadi tanah untuk Yahudi. Ya. Dengan adanya surat Balfour. Dari Balfour, mantan Perdana Menteri Inggris yang saat itu menjadi Menlu Inggris, Arthur Balfour memberikan surat untuk orang Yahudi, Federasi Orang Yahudi. Itu cikal bakal berdirinya negara Yahudi? Itu janji dari Inggris untuk memberikan tanah kepada orang Yahudi, dikembalikan kepada pemilik asli. Namun yang terjadi kemudian Inggris membagi dua tanah tersebut di tahun 1922 menjadi Yahudi dan Transjordania. Transjordania isinya ya orang Palestina. Karena nama wilayah pada saat itu Palestina. Diganti namanya oleh Kaisar Hadrian tahun 135 Masehi. Nah, jadi solusi dua negara sudah tercapai ketika Yordania berdiri atau Yordania merdeka tahun 1946. Kalau kita mau mengatakan dua bangsa berdiri di atas satu tanah yang sama, ya itu sudah terjadi. Karena notabene orang Yordania itu 80% adalah orang Palestina. 20%-nya orang Beduin. Nah, kerajaan Yordania saat ini modern itu dianggap sebagai keturunan dari Hashemit. Keturunan dari cucu Nabi Islam. Jadi dua entitas bangsa yang berbeda di atas satu tanah. Namun yang terjadi kemudian di tahun 1947, Transjordania berdiri 1946. Tanah untuk orang Yahudi yang sudah kecil karena sudah terbagi dua dengan Transjordan
Iya. Akhirnya dibagi lagi untuk Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Jadi tanahnya semakin kecil. Iya. Inggris memutuskan menyerahkan tanah yang kecil ini untuk PBB. Keputusan jadi ada di tangan PBB yang membagi dua tanah tersebut. Tahun 1947 Iya. dibagi dua. Artinya kalau ditanya solusi dua negara, tahun 1946 sudah ada. Oh, lalu ini Transjordania. dibagi lagi. Ini Iya, mau dibagi lagi kalau tanah mau yang dibagi lagi, habis dong tanah perjanjian. Ya kan? Iya, Jadi kalau iya. ditanya gimana nih dengan solusi dua negara? Ya kita lihat ke sejarah. Sebetulnya sudah ada sejak 1946. Kalau dibilang enggak dong Bu Monik, harusnya kita lihatnya Palestinanya. Ya, Palestina juga sudah dikasih tanah sama Israel sejak 1993. Dengan Israel keluar dari Bethlehem, Iya. dari Yeriko, Iya. ya itulah mereka dikasih tanah supaya otoritas Palestina bisa memerintah. Jadi dan 2005 Israel keluar dari Gaza. Jadi wilayah Palestinanya sudah ada. Iya. Jadi tanah yang semakin kecil ini, hari ini mereka menuntut lagi Yerusalem. Hari kalau nggak ini salah. dituntut semua Yudea dan Samaria. Yudea dan Samaria jelas sekali milik Israel. Karena ada di Alkitab kita, orang Yahudi adalah orang dari Yehuda, dari Yudea. Nah, jadi sekarang kalau dibilang seluruh Yudea dan Samaria harus menjadi negara Palestina, tentu tidak Alkitabiah Nah, itu alasannya ya. alasannya. Nah, jika tidak realistis, faktor apa yang paling menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat? Jadi faktor kenapa nggak ada negara Palestina? Karena wilayahnya memang nggak ada. Asal muasal wilayah Palestina di mana? Agak Akarnya di susah. mana ya? Akarnya Agak nggak jelas. susah kita mau cari petanya. Peta Palestina di mana sih? Jangan Bapak Ibu katakan ini loh peta Palestina yang ada di Alkitab Bapak Ibu di bagian belakang. Palestina di masa Yesus misalnya. Lah, di masa Yesus itu namanya bukan Palestina. Baru diganti dari Yudea menjadi Palestina tahun 135 Masehi di masa Kaisar Hadrian, Kaisar Romawi. Di masa Yesus yang menjadi raja Herodes. Disebut di Alkitab kita raja orang Yudea. Jadi kita harus paham bahwa kalau kita mau setuju dengan berdirinya negara Palestina, pertanyaannya rujukan petanya di mana? Gitu kan? Peta mereka dulu pernah eksis sebagai bangsa dengan entitas sebagai kerajaan kah atau kekhalifahan kah, itu di mana? Gak ada yang bisa jawab pasti karena memang tidak pernah eksis, tidak pernah berdiri. Iya, itu alasannya ya. Nah, hari ini Israel tampak semakin menjauh dari solusi dua negara. Apakah Israel sedang menyiapkan skenario alternatif? Jadi gini, Israel memang berulang-ulang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan tidak pernah akan ada negara Palestina. Saat ini yang ada otoritas Palestina. Apa bedanya? Otoritas Palestina ada presiden, ada perdana menteri, ada menteri-menteri dan sebagainya. Namun mereka belum punya perbatasan yang definitif. Kenapa belum punya? Karena ibaratnya otoritas Palestina itu adalah negara di dalam negara. Negara Palestina di dalam Yudea dan Samaria. Israel tidak mungkin melepaskan Yudea dan Samaria. Kenapa? Ibaratnya begini, orang Yahudi asalnya dari Yehuda, orang Jawa asalnya dari Pulau Jawa, orang Nias asalnya dari Pulau Nias, orang Manado asalnya dari Sulawesi Utara. Jadi jelas asal usulnya ada. Nah, bagaimana ya jika Yudea dan Samaria, Yudea khususnya harus dikasih untuk Palestina? Orang Yahudi kehilangan dong tanah asal mereka. Gak mungkin jadinya.
Nah, kalau kita balik, Perdana Menteri Israel menegaskan tidak ada negara Palestina. Alasannya apa? Alkitab. Rujukannya sejarah Israel. Ya. Lalu apalagi? Knesset. Knesset ini parlemen Israel. Parlemen juga menegaskan gak mungkin ada persetujuan dari mereka untuk mendukung hadirnya negara Palestina. Ini sudah sejak 2024. Apalagi sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023. Orang Yahudi semakin sadar. Apa iya kita mau bertetangga dengan orang yang mau membunuh kita? Nah, itu jadi udah tidak mungkin. Yang ketiga, Bapak Ibu semua perlu tahu, warga Israel dalam sebuah survei Juli 2025, hanya 23% warga Israel yang orang Yahudi yang mendukung solusi dua negara. Minoritas. 23% saja yang mendukung. Ya. Kenapa mereka nggak mendukung? Kembali lagi alasan keamanan. Banyak sekali orang Yahudi yang punya saudara, punya teman, punya keluarga yang menjadi korban pada 7 Oktober 2023. Secara logika mereka tidak akan mendukung adanya negara yang akan membunuh mereka. Kalau gitu apakah mungkin ke depan akan muncul model satu negara, federasi atau otonomi luas di bawah kendali Israel? Di bawah kendali Israel juga tidak akan mungkin. Karena apa? Saat ini Israel sudah punya 2 juta orang Arab di dalam Israel sendiri. Ini mereka orang Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Secara jumlah anak, orang Yahudi punya anak banyak. Bisa 5, 6. Orang Arab juga sama, punya anak juga banyak. Gitu ya. Jadi bukan soal yang ini angka kelahirannya tinggi, yang Yahudi angka kelahirannya rendah. Bukan soal itu. Tetapi 2 juta orang Arab Palestina yang menjadi warga negara Israel itu saja sudah bikin masalah. Masalahnya apa? Kekerasan antara komunitas Arab sendiri. Angka kekerasannya sangat tinggi. Mereka membolehkan adanya honor killing. Kalau seorang anak perempuan tidak mau dinikahkan oleh bapaknya misalnya, apa yang terjadi? Kakaknya, abangnya bisa bunuh ini anak perempuan. Ini bukan hukum Israel. Hukum Israel nggak boleh. Tapi mereka punya syariatnya mereka sendiri. Dan itu dimungkinkan oleh Israel. Mereka punya mahkamah agamanya mereka sendiri. Dan ini sudah menjadi masalah yang sangat luar biasa. Orang Arab sendiri minta perlindungan dari Presiden Israel agar turun tangan mengatasi kekerasan antara Arab dan Arab. Antara klan dengan satu klan. Mobil bisa dibom, Pak. Bukan teror. Ini perseteruan keluarga. Bisnis. Persoalan anak yang gak mau nikah. Dan persoalan remeh. Tapi karena kultur. Jadinya angka kriminal di kalangan Arab Israel itu sangat besar. Jumlah korban sudah sangat tinggi. Presiden Israel baru-baru ini di awal tahun 2026 itu sudah bertemu dengan komunitas Arab. Untuk memastikan bahwa mereka juga menjadi komunitas yang dilindungi. Bukan berarti Israel nggak mampu loh melindungi komunitas Arab. Polisi tetap ada. Tetapi ini main hakim sendirinya keterlaluan. Karena apa? Hukum agama yang dipakai. Jadi apa ya? Gak bisa masuk gitu loh. Nah, kota-kota Arab di Israel, jangankan orang Yahudi mau masuk ke kota Arab yang mayoritas Arab semua ya. Sesama Arab juga ngeri mungkin masuk ke sana. Gak karena itu gitu tadi ya? Gitu. Iya, jadi nah kebayang dong Pak kalau satu solusi satu negara. Dengan Arab Israel aja ribut.
sesama Iya. Arab Israel. Ini ditambah Arab Palestina dengan Arab Israel. Itu bisa-bisa jadi sumber masalah Sumber antara Arab masalah Palestina dan Arab Arab Israel. Israel, dan itu yang pusing Wow. pemerintah Israel. Makanya solusi satu negara Hmm. itu juga bukan solusi, gitu ya. Iya. Dan juga pasti dunia nggak akan setuju karena dianggap apa? Loh, nanti orang Arab berarti warga negara kelas 2 dong. Karena Israel kan identitasnya jelas sebagai negara Yahudi. Iya. Sekarang ini kan ada 22 negara Arab. Hmm. Nambah satu lagi Iya. dengan Palestina. Hmm. Bisa-bisa ya kalau dilihat dengan perkembangan nanti secara komposisi penduduk, nanti lama-lama mungkin saja Yahudi malah lebih sedikit daripada Arab Israel. Jadi Yahudi modern bisa. Keyahudiannya menghilang, Pak. Iya, iya. Nah, bagaimana dampak ekspansi pemukiman Yahudi di tepi barat terhadap peluang perdamaian? Saat ini memang orang Yahudi, karena itu lagi ya kembali, orang Yahudi ibaratnya gini, orang Yahudi bisa tinggal di seluruh dunia, di mana saja mereka boleh. Ya. Masa nggak boleh tinggal di Yudea gitu ya? Kan itu kan tanah saya. Tanah. Ibaratnya orang Jawa masa nggak boleh tinggal di Pulau Jawa? Orang Arab nggak boleh tinggal di tanah Arab. Orang Cina nggak boleh tinggal di negeri Cina. Kan nggak mungkin. Jadi banyak sekali orang Yahudi yang memilih tinggal di Yudea dan Samaria. Secara jumlah pemukiman itu memang bertambah. Tahun 2025 itu bertambah sekitar 22 komunitas. Jadi semakin banyak orang Yahudi tinggal di kampungnya. Iya. Namun dunia melihatnya berbeda. Mereka dianggapnya pendatang. Karena dunia maunya Yudea itu jadi negara Palestina. Jadi ini seperti telur sama ayam duluan mana? Jadi itu sebenarnya ya isu-isu yang selama ini kita sebagai orang Indonesia kurang memahaminya. Ya, terima kasih untuk informasi ini. Nah, apakah kepemimpinan Palestina hari ini cukup kuat dan bersatu untuk menegosiasikan masa depan bangsanya? Enggak, karena mereka bersaing justru kan. Otoritas Palestina itu adalah Fatah. Sementara di Gaza itu namanya Hamas. Hamas dan Fatah sangat bersaing. Ya. Jadi gimana caranya mereka mau membela kepentingan Palestina dengan dikotomi yang begitu besar. Ketika Hamas menang pemilu 2006 di Gaza, itu orang-orang Fatah di Gaza itu dibunuh, Pak. Bukan hanya kalah pemilu, mati juga. Jadi kekuasaan, persaingan untuk memperebutkan kekuasaan antara Fatah dan Hamas itu sangat tajam. Sampai hari ini otoritas Palestina belum pemilu-pemilu. Mahmud Abbas itu tidak berani pemilu. Kenapa? Takut yang menang nanti Hamas. Orang Hamas maksudnya. Kenapa? Karena Hamas juga sudah mulai menguat di wilayah otoritas Palestina di Yudea dan Samaria atau tepi barat. Jadi Yudea dan Samaria saat ini sudah dibagi dua, area A dan B untuk otoritas Palestina, area C untuk Israel. Tapi dunia maunya per September 2025 kemarin seluruh Yudea dan Samaria itu untuk Palestina beserta dengan Gaza. Oke, jadi kondisinya Palestina sendiri nggak kompak. Nggak kompak. Jadi problem yang dihadapi oleh Palestina untuk menyatukan dua kubu yang berbeda. Ya. Kalau saya melihatnya selama mereka tidak kompak itu menguntungkan Israel. Hamas dan Fatah selalu bersaing dan berkelahi. Iya. Nah, Bu Monik, bagaimana kita membaca lahirnya Abraham Accords dalam konteks masa depan Palestina? Kabar baik kalau
semakin banyak negara Arab ikut dalam kesepakatan damai Abraham. Karena apa? Di tahun 1967, di bulan September 1967, ini setelah perang 6 hari. Perang 6 hari itu Juni 1967. Jadi di bulan September 1967 mereka memutuskan 3 no di konferensi Liga Arab di Sudan waktu itu. Tidak bernegosiasi dengan Israel, tidak mengakui Israel, tidak berdamai dengan Israel. Nah, sekarang justru ada kesepakatan damai Abraham. Artinya apa? 3 no itu udah gagal. Kesepakatan dan keputusan Liga Arab tahun 1967 tidak lagi ada. Nggak ada yang perhatikan lagi ya. Iya, dan ini berarti kabar baik buat Israel karena negara-negara Arab akhirnya memilih bernegosiasi, memilih menjalin hubungan, memilih berdamai dengan Israel. Yang tadinya dianggap musuh, kini berbalik. Nah, apakah normalisasi Israel dan negara Arab justru mempercepat perdamaian atau malah meminggirkan isu Palestina? Tentu saja kalau ditanya isu Palestina, selalu isu ini akan selalu ada. Karena kembali lagi, dia mau bikin negara tapi tanahnya nggak ada. Mau pakai tanah orang. Kecuali jadinya adalah merebut wilayah. Nah, dengan adanya kesepakatan Abraham, tentu pengakuan negara-negara Arab terhadap eksistensi Israel kan semakin nyata. Artinya negara-negara yang mau membentuk atau mendukung pembentukan negara Palestina, mereka harus berpikir ulang. Ini negara mau didirikan di mana? Mau dipakai tanah yang mana? Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam di tahun 2017, mereka sempat mendeklarasikan bahwa Yerusalem Timur itu sebagai ibu kota dari Palestina. Nah, itu semakin gak mungkin. Dengan mereka bersahabat dengan Israel, mereka tahu ibu kota Israel adalah Yerusalem. Meskipun mereka mungkin gak mau membuka kedubesnya di Yerusalem, mereka membukanya di Tel Aviv, gak masalah. Tapi mereka tahu pusat pemerintahan ada di Yerusalem. Knesset, kantor parlemen itu adanya Yerusalem. Kantor Perdana Menteri, kantor presiden, kediaman presiden, semuanya adanya di Yerusalem. Yerusalem itu ibu kota Israel sejak masa Daud. Daud memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun. Iya. Nah, Bu Monik, seberapa besar kemungkinan Arab Saudi dan Qatar menyusul Uni Emirat Arab dalam normalisasi dengan Israel? Qatar selama ini memang nggak pernah disebut ya akan ikut sebagai kesepakatan Abraham. Padahal Qatar itu dekat dengan Amerika, tapi nggak pernah ditekan untuk ikut gitu loh. Yang selalu disebut itu adalah Arab Saudi dan Indonesia. Gitu. Yang digadang-gadang selalu itu adalah Arab Saudi. Kenapa? Sebenarnya Arab Saudi itu memang sudah mau berdamai dengan Israel. Namun 7 Oktober 2023 terjadi. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa 7 Oktober terjadi. Karena Iran tahu Arab Saudi dan Israel mau berdamai, maka digerakkanlah 7 Oktober 2023, tragedi teror terbesar atas negara modern Israel. Nah, Arab Saudi mau berdamai dengan Israel dengan permintaan harus ada Palestina yang merdeka. Nah, ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, nggak akan selesai. Iya, nggak akan selesai. Karena kembali lagi, mereka maunya tanah Yudea dan Samaria yang nggak mungkin. Lalu ada Yerusalem Timur sebagai ibu kota, ini juga tidak mungkin. Dan permintaan lain dari Arab Saudi ini adalah meminta mereka punya akses nuklir. Alasannya sih mereka punya nuklir untuk listrik, untuk
bukan untuk senjata nuklir. Namun tentu saja berbahaya Bapak Ibu semua. Kenapa? Kalau Arab Saudi punya nuklir, Iran yang kiblatnya Muslim Syiah punya nuklir, Arab Saudi, Islam Sunni punya nuklir. Ini dua-duanya gajah berantem, yang pelanduk yang mati di tengah ya Israel, negara yang kecil. Bisa-bisa kan seperti itu. Tuntutannya banyak juga ya. Iya, karena dia tahu dia ini kan negara yang melahirkan agama Islam. Sehingga kalau Arab Saudi berdamai dengan Israel, maka bisa dipastikan seluruh dunia Arab akan mengikuti. Karena apa? Mereka kiblat dari umat Sunni sedunia. Oh, gitu Namun ya. puji Tuhannya memang saat ini Arab Saudi sudah berubah. Sedikit banyak mereka sudah menghapus ajaran kebencian dari buku ajar agama Islam. Ini sejak tahun 2021-2022, ajaran kebencian sudah tidak ada di buku ajar anak sekolah. Jadi ini langkah besar buat Arab Saudi. Ya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Nah, jika Arab Saudi bergabung dalam piagam Abraham, bagaimana dampaknya terhadap peta geopolitik Timur Tengah? Tentu akan menguntungkan Israel kan? Karena itu tadi, Arab Saudi ini adalah kiblatnya dunia Arab, kiblatnya Islam sedunia. Tentu saja mereka akan membuat lebih banyak negara, 22 negara Arab untuk ikut serta dalam kesepakatan damai Abraham. Dan sejauh ini memang kita maunya perdamaian. Dan perdamaian memang itu harus ada yang memulai. Nah, Uni Emirat Arab kan sudah memulai. Uni Emirat Arab ini adalah negara yang cukup maju juga. Mereka sudah memulai, bahkan mereka sudah bangun sinagoga bersebelahan dengan masjid, bersebelahan dengan gereja. Jadi ini sebuah langkah yang signifikan. Nah, apalagi kalau Arab Saudi, tempat kota suci Mekah dan Madinah ikut berdamai, menjadi lokomotif gitu ya. Indonesia juga pasti akan ikut. Gitu. Jadi sebetulnya tinggal menunggu ini sih, keberanian seorang Muhammad bin Salman. Mungkin karena Raja Salman masih ada Bapak Ibu, sehingga MBS belum berdamai. Oh, Raja Salman senior masih ada ya? Iya, kalau Raja Salman seniornya mungkin sudah tidak ada, maka putra mahkota Muhammad bin Salman lebih bisa untuk mengambil keputusan. Gitu. Karena memang kan Raja Salman ini punya anak banyak ya. Saudara-saudara tirinya si MBS ini banyak. Jadi tentu hati-hati juga, jangan sampai dikudeta, terjadi penggulingan kekuasaan, MBS-nya malah yang saat ini sudah positif ya, sudah sangat melakukan banyak gebrakan di negaranya, malah akhirnya jadi mundur gitu. Ini juga perlu Bapak Ibu doakan. Iya. Nah, apakah ini menandai pergeseran besar dari solidaritas Palestina menuju kepentingan nasional masing-masing negara Arab? Kalau kita lihat memang gini, perubahan memang terjadi karena apa? Pola pikir negara-negara Arab juga berubah. Yang tadinya merasa oke, mereka adalah negara kaya dengan minyak bumi yang melimpah dan sebagainya, tapi akhirnya mereka sadar bahwa minyak akan habis. Mobil listrik ada, ya kan? Minyaknya nggak laku nanti. Bisa-bisa ada masanya minyak itu tidak berharga. Bisa-bisa air lebih berharga. Karena Alkitab juga bilang akan ada kekeringan. Nah, jadi mereka berpikir secara praktis. Apa yang mereka butuhkan untuk maju? Mereka butuh inovasi, mereka butuh teknologi. Dan tempatnya di mana? Israel.
Hmm. Israel punya SDM yang kaya akan sumber daya otak gitu ya. Jadi Mhm. mereka negara-negara Arab bukan lagi melihat dari Israel sebagai musuh, namun sekarang melihat Israel sebagai mitra. Mitra Mmm. untuk apa? Untuk kemajuan, untuk kesejahteraan. Ya. Kalau kita lihat data, transaksi perdagangan, transaksi bisnis Israel dan Uni Emirat Arab itu Mhm. selalu naik. Oh, dari tahun ke tahun Dari selalu sejak naik, mereka berdamai berdamai di ya? tahun 2020. Jadi sangat Mmm. menguntungkan. Jadi kita kalau mau Saling bicara menguntungkan 2 saling negara ini ya? menguntungkan, iya. Karena Israel dengan hasil inovasi, hasil teknologinya kalau nggak ada yang pakai juga percuma kan? Betul. Nah ini negara-negara Arab yang pakai. Mmm. Arab Saudi sekarang sudah menghijau Mmm. pakai teknologi Israel Iya. dengan Padang irigasi gurun bisa tetes. disulap jadi Iya, jadi hijau ya? sekarang orientasi negara-negara Arab sudah lebih memikirkan kesejahteraan. Jadi mereka Hmm. sudah keluar dari kotak agamawi. Iya. Yang mikirinnya perang melulu. Iya, dulu mungkin mereka berpikir, oke, kita bisa menguasai dengan Mmm. kalau kita lihat di abad ke-6 Mmm. kan polanya adalah penaklukan wilayah. Mmm. Sekarang mereka, ya udah wilayah saya segini aja, yang penting Iya. saya makmur. Mmm. Iya. Mhm. Mulai terjadi perubahan. Perubahan, betul. Nah, apa dampak Abraham Accord terhadap posisi tawar Palestina di panggung internasional? Sekarang mau semua negara di dunia mendukung negara Palestina terbentuk. Ada 149 negara yang sudah mendukung Palestina ini menjadi negara merdeka, gitu Mmm. ya. Ini Mhm. mungkin bertambah ya seiring kita bicara ini, Mhm. 149. Tapi ada pengaruhnya nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena yang paling berkepentingan, yang paling berkaitan dengan kemerdekaan Palestina itu Israel. Israel nggak ngakuin Mmm. kemerdekaan Palestina. Iya. Kenapa Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina? Karena kamu mau merdeka, wilayahnya dari saya. Mmm. Kamu pakai wilayah saya untuk bikin negara. Saya kasih. Mmm. Tahun 93, tahun Iya. 94 kita berdamai. Mmm. Lah, kamu perbatasannya di mana? Lah wong kamu mau ke negaramu harus lewat perbatasan saya. Mmm. Jadi selama Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina, Palestina nggak punya posisi tawar apapun. Mmm. Gitu. Mau Iya iya. apa yang mendukung mereka? PBB. Dewan Keamanan PBB, ada Rusia di situ, ada Cina di Mmm. situ. Tetap aja kalau Israelnya bilang enggak, Mmm. saya nggak akan kasih kedaulatan karena nggak jelas kamu tanahnya di mana. Mmm. Kalau bukan dari Israel, kamu tanahnya di mana? Wilayahmu di mana? Mmm. Nah, itu dia posisi tawar Palestina nggak ada. Itu ya. Nah, Bu Monik, apakah dunia Arab sekarang udah mulai lelah nih menunggu solusi konflik Palestina Israel? Kalau saya sih ngelihatnya gini, negara-negara Arab ini terpaksa memang selalu ngomongin Palestina. Sebab Mmm. apa? Kalau tidak mereka dianggap tidak solider. Ya Oh, gitu ya, iya, solidaritas keumatan iya, atau solidaritas sesama negara Arab. Arab. Karena Palestina adalah Arab, Mhm. entitasnya, bahasanya Arab, tradisinya, budayanya Mmm. Arab, agamanya Islam. Iya. Jadi apa yang tidak Arab sih? Semuanya Arab gitu ya. Jadi persatuannya lebih karena faktor sesama agama dan Mmm. sesama etnisitas, Oke. Mmm. ya kan? Tapi isu ini nggak ada solusinya. Kecuali apa? Kita berjalan seperti yang ada sekarang ini. Mmm. Apa itu? Palestina punya presiden, Iya. Palestina punya apa lagi? Perdana menteri. Palestina punya menteri-menteri. Bangunlah
Palestina yang ada saat ini. Gimana? Yudea dan Samaria area A, area B. Gaza dibangun. Bisa nggak? Buktikan dulu dong. Selama ini kan nggak bisa. Kerja. Warga Palestina kerjanya di mana? Sebagian besar cari kerjanya di Israel. UMR-nya gedean di Israel daripada di tepi barat. Tepi barat sama Gaza, UMR paling gede tepi barat, Yudea dan Samaria area A dan area B. Jadi Palestina ingin punya negara. Namun wilayah yang saat ini mereka punyai, apakah mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka miliki di tangan ini sebaik-baiknya? Jawabannya tidak. Karena semuanya bergantung dari Israel. Gaza, listrik Israel. Jaringan telekomunikasi Israel. Air Israel. Lagi mana mau menjadi negara merdeka kalau semua tergantung sama Israel. Semua dia berharap dengan menadahkan tangan ke Israel. Tapi menuntut jadi negara yang punya wilayah. Menuntut jadi pemerintahan yang otonom dengan wilayah yang dapat dari Israel juga. Jadi memang nggak bisa. Ya sekarang paling ideal tunjukin deh semakmur apa sih Palestina yang ada saat ini. Bisa nggak menyaingi seperti Uni Emirat Arab? Kan wilayahnya sama-sama kecil ya mereka negara-negara Arab ini. Bisa nggak suksesnya seperti Qatar dengan modernitas Doha-nya? Belum tentu. Ini memang dilema buat mereka ya, khususnya negara Palestina ini. Nah, dari perspektif Alkitab, bagaimana kita memahami janji tanah, keadilan dan perdamaian di tanah suci? Kalau ngomongin tanah, pasti kita larinya ke tanah perjanjian. Yang ngasih siapa? Tuhan. Abraham minta nggak? Enggak. Abraham malah disuruh kamu keluar dari tanahmu, Ur Kasdim, kamu pergi ke tanah Kanaan. Nanti Kanaan ini akan menjadi tanahmu, gitu ya. Untuk keturunanmu selama-lamanya. Ini perjanjian yang kekal. Jadi dari Kejadian aja kita udah baca. Abraham nggak mau dikasih tanah, nggak mau gitu. Maksudnya dia udah punya rumah gitu loh. Keluarga besar dan dia udah juga punya keluarga. Iya, dia udah hidup enak-enakan. Tapi disuruh keluar sama Tuhan, pergi ke Kanaan, jauhnya kayak gitu lagi jalan kaki, ya kan, naik unta, keledai. Punya anak Ishak, Ishak juga sama, dijanjikan tanah perjanjian. Ishak punya anak Yakub, Yakub juga sama dijanjikan. Jadi ini tanah perjanjian yang orang-orangnya, manusia-manusianya itu ibaratnya gini, mereka tuh nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dikasih tanah. Musa tiba-tiba dipilih untuk kamu bawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju sebuah tanah perjanjian. Ini Musa juga kan nggak mau, bahkan dia nolak ya, saya nggak bisa ngomong katanya. Makanya Tuhan bilang ya udah nanti abangmu si Harun yang bicara. Jadi sebetulnya kita mau komplain gimana? Ini tanah-tanah yang Tuhan kasih. Tuhan menciptakan langit bumi dan isinya. Tuhan berdaulat untuk menentukan kamu dapat ini. Ya Pulau Jawa lebih kecil ya dari Kalimantan. Masa orang Jawa mau protes sama orang Kalimantan? Gak bisa kan? Kalimantan saya bagi dua ya. Satu buat Malaysia, satu buat Indonesia. Itu semua hak dari Tuhan. Sama dengan tanah perjanjian. Tuhan mau kasih tanah buat bangsa Israel. Ismail dikasih tanah nggak? Dikasih. Dari Syur sampai Hawila. Hawila tanah yang penuh emas. Jadi itulah keadilan Tuhan. Jadi dari sisi Alkitab kita hanya bisa ini dikasih, kita terima, kita percaya. Iya. Jadi itu kalau nanya akarnya dari Alkitab ya. Iya. Kalau kita mau bicara jangan dari Alkitab. Secara sejarah sama juga ada kerajaan Israel di situ.
nggak ada kerajaan Palestina. Kecuali dulu pernah ada kerajaan Palestina. Nah, itu bolehlah kita berdebat soal siapa duluan. Ya. Nah, Bu Monik, apakah mungkin membangun damai sejati tanpa keadilan bagi kedua belah pihak nih? Kalau ngomong keadilan, Mm-mm. versi manusia apa versi Tuhan? Hmm. Kalau kita balikin lagi tadi, Mm-mm. Tuhan adil nggak? Adil. Karena Tuhan menciptakan bumi ini berbangsa-bangsa dengan tanahnya masing-masing. Iya. Jadi Tuhan adil. Masa iya Tuhan memilih Israel untuk mendatangkan juru selamat, namun bangsanya Yesus ini nggak punya tanah. Nggak Iya, gini iya. Pak, nggak tinggal di sebuah tempat yang milik mereka. Iya. Jadi dibikin sama Tuhan, kamu numpang, kamu tinggal dibuang di Babylon, kamu nanti dibuang ke Roma misalnya. Kamu nanti terserak di Persia, kamu terserak di Asia. Udah, Israel kayak begitu. Nggak mungkin. Karena apa? Karena memang bahkan Abraham memerintahkan kepada Ishak untuk beranak cucu di tanah Kanaan. Sebelum Kanaan itu jadi tanah perjanjian. Sebelum Eksodus. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Abraham, Ishak, dan Yakub. keturunannya. Iya, harus berada di tanah Kanaan. Makanya kalau kita baca ketika Ishak ada kelaparan di negeri Filistin. Dia waktu itu lagi di Gerar. Dia mau pergi ke Mesir. Tuhan bilang jangan, kamu di Iya. sini. Dan dia akhirnya gali sumur ya. Ini kan kisah cerita yang saya mikir-mikir, ya ampun Tuhan, ini orang mau pergi nggak boleh. Dia disuruh di sini. Kenapa? Ya ternyata karena kamu memang akan ada masanya bangsa Israel akan dibuang ke sana. Akan diperbudak di Mesir. Tapi dia mau Ishak ada di situ dulu. Di negeri orang Filistin, bangun sumur. Ya kan ibaratnya kan, makanya ada sumurnya kan gitu ya. Di Beersheba akhirnya dia mengikat perjanjian. Jadi kita tahu, oh ternyata Tuhan suruh dia di situ supaya nanti ini sejarahnya berguna di masa depan. Gitu. Jadi saya oh iya ya benar juga ya. Ternyata ada jejaknya nih. Abraham punya kejadian di sini, Ishak di sini, Yakub dapat mimpi di Betel, nanti lagi ada Betel yang kedua. Jadi setiap tempat itu ada jejak sejarahnya Israel. Dan itu semua Tuhan yang ngatur. Jadi rasanya nggak mungkin menyerahkan tanah yang Tuhan berikan dan Karena percayakan. berkaitan dengan iman. Iya. Jadi memang kita kalau udah masuk ke iman, akan banyak orang yang akan menentang. Kita nggak bisa lagi hidup berdasarkan, maksudnya gini, jangan berpatokan pada iman saja. Tapi justru di akhir zaman, di masa serba dunia yang akan semakin gelap ini, kekuatan kita justru di iman dong. Ya enggak? Kalau kita nggak punya iman, kita nggak back to the Bible, kita nggak kembali ke Alkitab, kita jadi umat yang bingung. Nggak punya dasar, nggak punya fondasi. Iya. Jadi keadilan dari pihak mana? Iya Kalau versinya. menurut manusia, kebanyakan negara-negara di dunia berkata bahwa itu mestinya dibagi. Tapi Iya, kan tapi ada dasar Israel juga udah kasih dan tanah loh. sudah dibagi juga Iya, ya. dia kasih Bethlehem, Yeriko, Shikem, kasih Gaza. Masa iya harus semuanya dikasih baru dunia bilang, bagus Israel, kamu adil. Akhirnya terusirlah Israel dari tanahnya sendiri ya. Nggak bisa. Ya nggak adil juga dong iya, gitu ya. kasihan kan. Masa mereka harus pindah ke Indonesia? Nah, apa peran umat beragama dalam membangun narasi damai, bukan kebencian? Kalau saya ya ngelihatnya gini, umat beragama harusnya menjadi pembawa damai. Ya. Namun konflik yang terjadi saat ini kan gara-gara agama sebetulnya jadinya. Ya kan? Kita nggak mungkin lah bilang, ini kan konflik karena wilayah. Karena wilayahnya kalau kita lihat dari sisi orang Yahudi, patokannya Alkitab.
Alkitab mereka apa? Perjanjian lama. Nggak mungkin dibuang. Ya kan? Jadi mau tidak mau ini ngomongin agama. Ya. Sementara yang satu juga mengklaim bahwa nabi saya pernah loh dari Mekah ke sini ke Yerusalem. Jadi Yerusalem itu punya kita. Ya, Jadi itu dua-duanya punya pandangan agama. di kisah Isra Miraj ya. Iya, di kisah Isra Miraj kan gitu. Terbang dari Mekah ke Yerusalem naik borak. Nah, Makanya tembok ratapan, tembok barat itu disebut sebagai tembok borak sekarang. oh begitu. Disebut tembok borak. Di Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa dianggap itulah masjid. yang dikunjungi oleh Iya. Nabi Muhammad. Sementara sebetulnya itu adalah tempat dulu ada bait suci. Masa Salomo, masa Zerubabel. Bait suci kedua yang dimasuki oleh Yesus. Dan ada perbedaan tahun ya kalau saya nggak salah. Jauh perbedaannya. Antara Muhammad masih hidup sampai Muhammad meninggal. Iya. Itu belum ada tuh Masjid Al-Aqsa. Memang. Di Masjid kemudian itu hari kan dibangun baru. di tahun 691-an. Dan diteruskan oleh Al-Walid di tahun 705 Masehi. Iya. Artinya ini 600 tahun, 700 tahun bahkan sesudah Yesus. Yesus sudah masuk ke bait suci kedua gitu loh. Ya duluan mana? Ya kembali lagi duluan Yahudi kan. Iya. Jadi kalau memang dibilang umat beragama harus berperan seperti apa? Kalau saya gampang jawabannya. Kita memang mengimani agama kita. Namun tetap kita juga kembali belajar sejarah juga dong. Kalau dengan belajar sejarah kita harusnya terbuka matanya. Iya. Kita akhirnya tahu, kita sebagai orang Kristen, suka tidak suka kita juga harus mengakui. Bait suci itu rumah ibadahnya orang apa? Orang Yahudi. Iya. Jadi Yesus ibadahnya di mana? Bukan di gereja. Yesus ibadahnya di bait suci. Iya. Kalau dia pulang ke Nazaret, dia ibadah di sinagoga. Karena bait suci hanya satu. Betul. Kalau dia pulang ke Kapernaum, baru dia ibadah di sinagoga. Jadi kita juga orang Kristen juga humble, kita harus rendah hati juga. Mengakui bahwa memang Yahudi itulah akar dari iman Kristen. Karena ya Yesus saat itu beribadah secara Yahudi gitu ya. Ya Islam ya harus juga mengakui. Ya ini kami ada 700 tahun setelah Yesus gitu kan. Iya. Jadi memang itulah gunanya belajar sejarah. Karena dari umat yang belajar sejarah, kita bukan hanya beriman secara mentah-mentah. Tapi kita beriman dengan kedewasaan dan kematangan spiritual. Nah justru iman kita jadi solid. Kita semakin tahu iman kita kebenarannya seperti apa. Nah itu dia gunanya seperti itu. Iya. Nah Bu Monik, dalam 10-20 tahun ke depan, apakah Ibu melihat harapan damai atau justru pembekuan konflik permanen? Konflik permanen kayaknya lebih pas ya. Karena nih Makin nggak ketemu solusinya ya. Mau punya negara di tempat yang nggak ada tanahnya gitu kan. Iya. Pasti akan dunia ini Bapak Ibu hanya bisa damai kalau ada Sang Raja Damai. Raja damainya baru akan datang. Semakin cepat datang, semakin baik gitu ya. Kita berharapnya memang Sang Raja Damai, Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu segera datang. Karena dengan demikian barulah terjadi damai yang sejati. Saat ini semua damai itu semu. Karena apa? Tidak ada juru damai. Tidak ada Sang Raja Damai. Nah, kalimat terakhir dari Bu Monik. Jika harus dirangkum, apa jalan paling realistis menuju damai Israel-Palestina hari ini? Jawaban saya adalah orang Palestina, otoritas Palestina menerima keberadaan Israel. Dan menerima dengan sukacita tanah yang sudah ada di depan Palestina. Dalam arti Yudea dan Samaria sudah setengah dikasih. Sejak 1993.
Oh. Barang itu dibikin apa gitu loh. Hmm. Tanah itu jadi apa? Ya. Dikelola dengan baikkah? Hmm. Menjadi damai sejahterakah? Ya. Menjadi sebuah tempat yang surga di bumi kah? Hmm. Ya kan? Atau malah ini jadi tempat yang mengerikan seperti Gaza dengan terowongan terornya, dengan militan-militan yang siap setiap saat masuk merangsek ke wilayah Israel dan menyerang. Nah, ini sangat penting gitu loh. Jadi kalau memang Palestina ingin punya negara sendiri dan bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi tetangga yang baik dengan Israel, itulah yang paling mungkin dilakukan saat ini. Gak usah muluk-muluk. Ya. Sederhana aja. Sekarang apa yang bisa dilakukan? Kesejahteraannya. Tanpa teroris, ya kan? Tanpa kekerasan, bangun area A dan area B, bangun Gaza, dan dua-duanya hidup berdampingan. Bisa nggak? Ya. Belum tentu. Iya. Saling menjaga diri, Betul. menjaga wilayah masing-masing dan berdamai dengan tetangga. Apakah Iya, itu bisa dipelihara ya? betul. Belum tentu. Harus bisa menerima keberadaan Israel. Kalau mereka tidak bisa menerima, maunya mengeliminasi orang Israel terus, nggak akan pernah ada damai. Iya. Jadi dari kedua belah pihak harus dituntut hal Iya. ini. Karena gini, Israel sudah memberikan apa yang bisa mereka berikan. Iya. Dengan kasih Bethlehem, Yeriko, itu sudah segalanya. Padahal Karena itu kota-kota bersejarah kota buat... yang ada di Alkitab. Iya, iya. Makanya kan aduh, kalau anak sekolah minggu, aduh Yeriko temboknya runtuh, kita senang cerita Alkitabnya seperti itu. Tapi Yeriko sekarang bukan wilayah Israel. Kira-kira mereka nanti imannya gimana ya? Apakah mereka akan masih percaya Alkitab atau tidak? Kita harus berpikir jauh ke depan juga. Ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Monik untuk pandangan-pandangannya buat kami semua dan juga God Lovers. Iya, dengan senang hati. Iya. Hari ini kita belajar bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari senjata, tapi dari keberanian untuk berdamai. Gencatan senjata mungkin menghentikan peluru, tapi tidak otomatis menyembuhkan luka. Selama ketidakadilan, ketakutan, dan kebencian masih diwariskan, konflik hanya menunggu waktu untuk kembali meledak. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan sekedar untuk memilih kubu, tapi untuk menjadi pembawa damai. Kita tidak dipanggil membela propaganda, tapi menegakkan kebenaran. Kita tidak dipanggil memelihara dendam, tetapi menanam harapan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. God Lovers, damai sejati hanya mungkin lahir ketika kebenaran dan kasih berjalan bersama. Ketika keamanan dan keadilan saling bertemu. Ketika kepentingan politik tunduk pada martabat manusia. Kiranya di tengah kebuntuan dunia, kita tetap menjadi suara yang menyerukan damai itu mungkin. Terima kasih kepada Ibu Monik Rickers. Terima kasih. Untuk kejernihan dan kedalaman wawasan yang dibagikan buat kita semua. Dan terima kasih kepada God Lovers dan sahabat-sahabat semua yang telah menyimak dengan hati terbuka. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe, dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Saya Pendeta Martin Harefa dan Ibu Monik Rickers pamit undur diri. Tetap haus akan kebenaran, tetap rendah hati dalam berpikir, dan tetap teguh dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.